Berkat damai sejahtera di dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita pada hari ini, Selasa 2 Desember 2025. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mewujudkan iman yang ada pada kami dalam perbuatan-perbuatan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Arahkanlah kami melalui firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kitab Yakobus 2 ayat 19 hingga ayat 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Judul renungan kita hari ini, iman yang disertai perbuatan, pada ayat ke-22 sebagai penekanannya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Seringkali orang dengan mudah berkata, "Saya percaya kepada Tuhan." Tetapi, apakah iman itu hanya cukup diucapkan dengan bibir? Iman yang sejati akan nyata dalam perbuatan. Tanpa perbuatan, iman hanyalah konsep kosong. Iman bukan sekadar keyakinan dalam hati atau pernyataan di mulut, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Allah. Melalui surat Yakobus ini mengingatkan bahwa iman sejati bukan hanya pengakuan, melainkan harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ia membuktikan bahwa imannya sungguh-sungguh hidup. Perbuatannya menjadi bukti bahwa ia mempercayai janji Allah. Demikian juga kita. Iman yang sejati tidak hanya membuat kita berkata, "Aku percaya," tetapi mendorong kita untuk hidup dalam kasih, mengampuni, melayani, dan taat kepada Tuhan, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam pelayanan. Contoh kehidupan Abraham menunjukkan bahwa ketaatan lahir dari iman yang sungguh-sungguh. Tindakan seperti mengasihi sesama, jujur dalam pekerjaan, dan peduli terhadap sesama adalah cerminan dari iman yang hidup. Firman Tuhan menegaskan bahwa iman akan menjadi sempurna
bila diwujudkan dalam perbuatan. Karena itu, marilah kita hidup dalam iman yang aktif, sehingga melalui perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan iman kita terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kita dipanggil untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Iman dan perbuatan adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Sebuah penegasan. Iman yang sejati tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya iman kami nyata dalam perbuatan sehari-hari. Biarlah hidup kami selalu memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah uraian firman Tuhan yang disampaikan melalui Oasis Fajar. Tuhan memberkati kita. Amin.